Bayangkan, seorang pria berdiri di bawah hujan, tubuhnya basah kuyup, tangannya menggenggam map nota yang sudah lecek. Di depannya, istri yang paling ia cintai menggenggam tangan pria lain. Mulutnya melontarkan kata-kata yang menghancurkan harga diri suaminya di hadapan orang banyak. Aku malu hidup sama kamu. Kamu cuma bau kandang ayam. Dan saat semua mata memandang penuh hina, pria itu hanya diam, menelan luka yang lebih tajam dari cambuk. Dulu ia tak mampu membelikan kalung. Kini, ia duduk di kursi yang menentukan nasib wanita yang pernah menghancurkannya. Bagaimana seorang peternak miskin bisa menguasai ruang rapat yang mewah? Kenapa mantan istrinya kini hidup mengemis di bawah jembatan? Dan yang paling menyakitkan, kenapa pria ini justru memberi makan orang-orang yang pernah menginjaknya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebangkitan seorang pria yang dihina karena bau lumpur? Dan bagaimana ia bisa membalas tanpa menyakiti? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe serta tulis nama daerah kamu di komentar untuk saling mengenal. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bayangkan, ada seorang pria yang setiap pagi mencium kening istrinya dengan hati yang penuh syukur. Ia tidak pernah tahu bahwa suatu hari nanti, wanita yang paling ia percaya akan menghancurkan hidupnya tepat di hadapan orang banyak, hanya karena ia bau kandang ayam. Di sebuah desa yang tenang, dikelilingi sawah dan suara ayam berkokok, hidup seorang pemuda bernama Giman. Usianya baru 26 tahun, namun beban hidup yang ia pikul lebih berat dari pria seusianya. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup tanpa kemewahan. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku SMP. Sejak itu, Giman jadi tulang punggung keluarga. Ia tidak sempat bermimpi tinggi. Satu-satunya yang ia tahu, hanya bekerja dan bertahan. Bertahun-tahun kemudian, Giman akhirnya bisa membangun peternakan ayam sederhana dari warisan tanah kecil peninggalan ibunya. Ayam-ayam itu dirawat dengan tangannya sendiri. Kandang dibangun dari bambu, atapnya dari seng bekas. Namun semua ia lakukan dengan cinta. Dari sinilah ia menghidupi rumah tangga bersama Melia, istrinya. Melia, gadis desa berparas manis dan pendiam. Dulu, saat Giman melamarnya, semua orang meremehkan. Siapa yang mau hidup dengan peternak ayam bau kandang? Tapi Melia menerima Giman. Meskipun mahar hanya sebentuk cincin imitasi dan 2 karung beras dari panen terakhir. Saat itu, Melia bilang, "Aku tidak butuh istana. Asal bersamamu, aku cukup." Hari-hari mereka berlalu dengan sederhana. Pagi-pagi Giman memberi makan ayam, sore membersihkan kandang, malam mencatat keuangan. Melia menyiapkan makanan, mencuci baju, dan sesekali membantu memotong sayur untuk pesanan catering. Mereka tidak kaya, tapi seolah bahagia. Setiap malam makan nasi hangat dan tempe goreng, mereka tertawa seperti pasangan muda yang baru menikah. Namun, hidup di desa tak selalu semanis itu. Bisik-bisik tetangga perlahan menyusup ke dalam rumah kecil mereka. Ada yang bilang Melia terlalu cantik untuk Giman. Ada yang berbisik bahwa Melia sering ke pasar bukan hanya untuk belanja. Dan mulai dari situlah, sesuatu dalam rumah itu berubah. Hari itu, Rafael datang ke peternakan untuk pertama kalinya. Ia pengusaha kuliner dari kota, tampan, muda, mengenakan baju rapi dan mobil mewah. Rafael bekerja sama dengan Giman untuk pasokan ayam segar. Giman menyambut hangat, membungkuk dengan sopan, meskipun bajunya masih basah oleh keringat. Rafael hanya tersenyum sinis dan menyemprotkan parfum dari botol kecil setelah bersalaman. Mata Rafael menatap sesuatu yang lain. Bukan ayam, bukan kandang, tapi Melia. Sejak pertemuan itu, Rafael sering datang, membawa oleh-oleh, sesekali roti dari toko mahal di kota, sesekali parfum merek luar negeri. Giman tidak curiga. Ia terlalu sibuk dengan kerja kerasnya. Ia pikir Rafael hanya klien. Namun, Melia mulai berubah. Ia lebih sering berdandan, memakai baju yang tidak pernah dipakai sebelumnya. Bahkan mulai memakai lipstik tipis yang dulu ia benci karena katanya bikin bibir kering. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Giman pulang membawa sate ayam kesukaan Melia. Ia sengaja mampir ke warung langganan sepulang dari pasar ayam. Badannya penuh lumpur, sepatu penuh tanah, tapi senyum di wajahnya tak hilang sedikit pun. "Sayang, hari ini ayam kita laku banyak. Ini buatmu,"
katanya sambil menyodorkan sate. Melia hanya menoleh sekilas. Ia sedang duduk di depan cermin, memakai anting kecil berkilau yang Giman tahu bukan dari toko desa. Lalu ia berkata pelan tanpa menatap, "Taruh aja di meja." Giman terdiam. Tak tahu harus merasa apa. Tapi ia memaklumi. Mungkin Melia lelah. Mungkin sedang tidak enak badan. Ia tak pernah curiga. Namun malam-malam berikutnya semakin dingin. Senyum Melia mulai hilang. Suaranya pendek. Pelukannya kosong. Dan setiap Rafael datang, Melia selalu memakai baju terbaik. Giman masih bertahan dengan keyakinan bahwa selama ia bekerja keras, semua akan baik-baik saja. Bahwa cinta yang ia beri akan menutupi semua kekurangan. Ia tidak pernah tahu bahwa badai besar sudah menunggu di depan. Hingga suatu hari, Giman pergi mengantar pesanan ayam ke kota. Sambil membawa nota, ia mampir ke restoran Rafael, berharap bisa menitipkan invoice langsung. Saat ia masuk restoran itu, langkahnya terhenti. Di sudut ruangan remang-remang, duduklah Rafael dan Melia. Tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Kalung di leher Melia berkilauan. Cincinnya bukan yang Giman berikan dulu. Dan senyumnya, bukan lagi miliknya. Langit mendung di luar. Tapi di dalam dada Giman, badai sudah pecah tanpa suara. Semua terasa hening. Suara pelanggan, denting sendok, bahkan alunan musik di restoran itu seperti menghilang. Giman berdiri di ambang pintu dengan tangan menggenggam map nota pesanan. Tubuhnya kotor, kaosnya basah oleh keringat dan lumpur, tapi hatinya lebih kotor karena luka yang tak terlihat. Rafael melihatnya pertama kali. Senyumnya miring, angkuh, tak ada rasa bersalah sedikit pun. Peternak, cari ayam juga di sini?" ucapnya keras, membuat beberapa pengunjung menoleh. Melia kaget, wajahnya memucat. Ia bangkit dari kursi dengan gugup, tapi bukan untuk mendekat. Justru sebaliknya, ia berdiri tegak dan berkata lantang, "Giman, kamu nggak ngerti ya? Aku capek hidup miskin terus. Kamu cuma bisa kasih aku kandang ayam dan bau lumpur. Aku malu. Rafael bisa kasih aku ini semua. Kalung, cincin, mobil. Kamu kasih apa?" Giman terdiam. Nafasnya berat. Matanya tak berkedip menatap perempuan yang dulu ia perjuangkan dengan keringat dan keyakinan. Sekuat tenaga ia menahan air mata yang mendesak di pelupuk. Ia tidak berkata apapun. Ia hanya membalikkan badan dan melangkah pergi. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Dingin menyusup hingga tulang. Tapi Giman tetap berjalan. Setiap tetes hujan seolah menyampaikan kabar buruk yang selama ini enggan ia terima. Wanita yang dulu berkata, "Aku tak butuh istana, asal bersamamu aku cukup," kini berdiri di istana yang dibangun dari pengkhianatan. Malam itu, Giman pulang ke rumah yang sudah kehilangan cahaya. Foto pernikahan di dinding ia tatap lama. Ia ingat betul hari itu. Melia tersenyum lebar meski hanya mengenakan kebaya sederhana dan sandal jepit. Tapi senyum itu kini hanya tinggal kenangan. Ia duduk diam di kursi bambu depan rumah. Hujan belum juga reda. Tapi di pikirannya, semuanya sudah tumpah. Ia tidak menangis. Ia tidak membanting barang. Ia hanya berkata pelan, hampir tak terdengar, "Aku akan bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa lumpur pun bisa melahirkan cahaya." Hari-hari berikutnya, Giman bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bangun lebih pagi, tidur lebih larut. Ayam-ayam diberi pakan lebih teratur. Ia mulai mencatat semua pengeluaran dan pemasukan dengan rapi. Ia membeli ponsel bekas hanya untuk belajar bisnis dari internet. Ia menonton video tentang peternakan modern, manajemen usaha kecil, bahkan dasar-dasar pemasaran. Saat orang lain tertidur lelap, Giman duduk dengan buku catatan terbuka. Tangannya kotor, tapi pikirannya bersih. Ia menyusun rencana jangka panjang. Ia menargetkan punya merek sendiri untuk telur ayam kampungnya. Ia berani menggadaikan sawah peninggalan ibunya untuk pinjaman modal. Berkali-kali ditolak bank. Berkali-kali ditertawakan pegawai koperasi. Tapi ia tidak menyerah. 2 tahun kemudian, kandang ayamnya bertambah 2 kali lipat. Ia mulai menerima pesanan dalam jumlah besar dari catering dan warung makan. Tahun ketiga, ia menyewa 1 pick-up bekas untuk distribusi. Tahun keempat,
Ia berhasil membuka warung makan ayam bakar dengan label Ayam Kampung Giman, yang viral karena rasanya yang gurih dan cerita perjuangannya. Ia tak hanya bangkit, ia menjulang. Ia tidak lari dari luka, tapi menjadikan luka itu bahan bakar. Tahun kelima, Giman membangun restoran kedua di kota. Ia mempekerjakan warga desa yang dulu meremehkannya. Ia tidak lupa dari mana ia berasal. Bahkan, ia membuat program pelatihan peternak muda agar desa tidak hanya jadi penonton. Tahun ketujuh, ia membuka SPBU Mini dan agen gas. Namanya mulai disebut-sebut di acara televisi. Tapi Giman tetap sama. Masih memakai sandal jepit ke sawah. Masih turun sendiri ke kandang. Masih mencium tanah yang dulu jadi alas perjuangannya. Suatu pagi, sekretaris pribadinya mengetuk pintu ruang kerja. "Pak Giman, jam 9 ada rapat dengan calon investor baru. Mereka kirim proposal kerja sama." Giman mengangguk, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Ia turun ke lobi untuk mengecek suasana kantor. Di tengah jalan, ia melepas jasnya. Ia mengambil seragam office boy yang tergantung di lemari kecil. Dengan tenang, ia mengenakan seragam biru tua bertuliskan Anton di dada kiri. Ia menyelipkan map presentasi ke tangan, lalu naik ke lantai 2 lewat tangga darurat. Di ruang tunggu lantai 2, sudah duduk 2 tamu. Seorang pria berusia 30-an dengan jas mahal dan wanita berpenampilan elegan dengan kacamata hitam dan cincin mencolok. Mereka tidak menyadari siapa pria berseragam OB yang lewat di hadapan mereka. Rafael dan Melia sedang membolak-balik proposal. Wajah mereka letih. Mata mereka kosong. Bisnis mereka sekarat. Mereka datang untuk mencari penyelamat. Tapi tak tahu, penyelamat itu adalah pria yang dulu mereka hina, hanya karena bau kandang ayam. Pintu ruang rapat utama perlahan terbuka. Rafael dan Melia berdiri, membenarkan pakaian mereka. Senyum dibuat-buat menghiasi wajah yang sebenarnya panik dan lelah. Mereka saling mengangguk, berusaha tampil percaya diri di hadapan peluang terakhir yang mungkin bisa menyelamatkan bisnis mereka dari kehancuran. Begitu masuk ke dalam, mereka tertegun. Ruangan itu luas, elegan, dengan dinding kaca yang memperlihatkan taman kecil dan kolam ikan. Di tengah meja panjang, duduk seorang pria dengan jas gelap dan mata tajam yang menatap mereka tenang. Seorang sekretaris berdiri di sampingnya, membuka agenda rapat. "Selamat pagi, Pak Rafael dan Ibu Melia. Ini Pak Giman, direktur utama perusahaan ini," ucap sang sekretaris tanpa ekspresi. Waktu seperti berhenti seketika. Rafael membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Melia pucat. Wajahnya seperti kehilangan darah. Tangannya yang tadi sibuk membenarkan cincin kini gemetar di atas meja. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya kaku. Giman?" bisiknya lirih. Giman berdiri perlahan. Tegak, tenang, penuh wibawa. Ia berjalan mendekat ke depan meja rapat sambil membuka map di tangannya. 10 tahun lalu kalian bilang aku cuma bau kandang. Katamu aku nggak layak. Hari ini kalian datang ke kantor yang dibangun dari bau kandang itu." Rafael menarik napas dalam, mencoba menyusun kata. "Giman, kami minta maaf. Kami waktu itu, kami nggak tahu." Melia menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia belum sanggup menatap Giman. Tapi Giman tidak marah. Ia tidak membentak, tidak membalas. Justru ucapannya lembut namun tajam. "Waktu itu kalian menghina hidupku. Tapi yang lebih sakit, kalian menginjak harga diriku." Rafael mulai gugup. "Kami butuh bantuan, men. Restoran kami sedang di ujung jurang. Kalau kamu bersedia investasi, kami bisa bangkit lagi." Suasana ruangan menjadi sunyi. Hanya suara detik jam yang terdengar. Giman menutup map perlahan, lalu memberi isyarat kepada sekretaris, "Tolong antar tamu ini keluar." Melia meneteskan air mata. Rafael berdiri dengan gelisah. Tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka berjalan keluar ruangan dengan langkah gontai, membawa bukan hanya proposal kosong, tapi juga rasa malu yang lebih berat dari utang mereka sendiri. Hari-hari setelah itu, bisnis Rafael dan Melia benar-benar tumbang. Ban menyita restoran mereka. Mobil mewah ditarik leasing. Rumah dijual untuk membayar tunggakan. Tapi tetap saja tidak cukup. Mereka akhirnya pindah-pindah tempat.
Dari rumah kontrakan ke kamar kos sempit, dari kamar kos ke peran toko, hingga akhirnya hidup di bawah jembatan, beralaskan kardus dan berselimutkan udara malam. Sementara itu, Giman justru makin bersinar. Tapi ia tidak membusungkan dada. Ia tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ia tetap turun ke desa. Tetap menengok peternak kecil. Tetap berbicara dengan bahasa yang sama. Pada suatu sore, saat mobil Giman melintasi jalan pasar lama, ia melihat dua sosok yang duduk di bawah jembatan. Rambut mereka kusut. Pakaian compang-camping. Di samping mereka ada plastik hitam berisi baju lusuh dan selembar kardus. Itu Rafael dan Melia. Giman tidak turun dari mobil. Ia hanya menatap dari balik kaca film gelap. Wajahnya tanpa amarah. Hanya ada satu hal di dalam matanya, iba. Malam itu, ia memanggil tim sosial perusahaannya. Besok sore, kirim makanan hangat untuk dua orang di bawah jembatan itu. Jangan sebutkan namaku. Jangan pernah. Minggu demi minggu, makanan datang. Nasi hangat dan susu kotak. Kadang disertai roti. Kadang dibungkus dengan pesan kecil bertuliskan, "Semoga kalian bertahan hari ini." Melia tahu. Ia tahu siapa yang mengirim itu. Setiap kali ia menggigit roti, air matanya mengalir. Ia teringat hari ketika ia tertawa bersama Rafael di restoran mewah. Ia teringat hinaan yang ia lemparkan di depan umum. Ia teringat pria bernama Giman dengan baju penuh lumpur dan tangan gemetar, berdiri di depan meja makan ditinggalkan. Malam itu, Melia menangis dalam diam. Rafael duduk di sampingnya, terdiam. Tak ada kata-kata. Tak ada lagi ruang untuk berbohong. Sementara itu, di sebuah rumah yang sederhana namun penuh kehangatan, Giman duduk di teras sambil menyesap teh. Di sampingnya, seorang wanita muda bersandar di bahunya. Namanya Suci. Wanita yang ia temui 2 tahun lalu, saat membeli ayam kampung di desa sebelah. Suci tidak tahu siapa Giman. Ia tidak peduli. Yang ia lihat hanya seorang pria pekerja keras yang tahu menghargai tanah, keringat, dan hidup sederhana. Suci tidak pernah menuntut apapun. Tidak pernah minta kalung. Tidak pernah minta mobil. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan waktu Giman melamarnya, "Aku nggak butuh kamu jadi orang hebat. Aku cuma butuh kamu jadi orang yang jujur." Mereka menikah tanpa pesta besar. Hanya akad sederhana di bawah pohon mangga tua, disaksikan warga desa dan ayam-ayam kampung yang dulu jadi saksi luka Giman. Dan malam itu, saat Suci tertidur dalam pelukannya, Giman memandang langit-langit kamar. Ia tidak memikirkan masa lalu. Bukan juga soal dendam. Hanya satu hal yang ada di hatinya, bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang meninggalkanmu, tapi tentang bagaimana kamu tetap menjadi manusia, bahkan setelah kamu dijadikan hinaan. Dalam diam, Giman menang. Tanpa membalas. Tanpa menghancurkan. Hanya dengan satu senjata, ketulusan. Waktu terus bergulir. Tahun demi tahun berlalu seperti hembusan angin yang membawa perubahan. Desa tempat Giman dulu merintis kandang ayam kini menjadi salah satu sentra peternakan terbesar di wilayah itu. Banyak warga yang terinspirasi dari kisahnya. Bahkan pemerintah daerah mulai melirik konsep peternakan terpadu yang ia bangun sebagai model nasional. Namun Giman tetap sama. Pagi-pagi ia masih terlihat duduk di bel bambu dekat kandang, menyeruput kopi hitam buatan Suci sambil membaca laporan keuangan. Ia bukan hanya pemilik, tapi juga pembimbing. Anak-anak muda dari desa lain datang untuk belajar. Ia mengajarkan mereka bukan hanya soal ternak, tapi juga soal harga diri dan keteguhan hati. Suci pun ikut menjadi cahaya di hidupnya. Ia tidak hanya istri, tapi sahabat yang hadir di titik terendah Giman. Ia mengelola kegiatan sosial perusahaan, menyalurkan bantuan ke petani dan peternak kecil, membuka beasiswa untuk anak-anak desa. Rumah mereka sederhana, tapi setiap sudutnya dipenuhi tawa dan doa yang tulus. Suatu hari, di tengah kesibukannya mempersiapkan ekspansi keluar kota, Giman mendapat kabar. Seorang karyawan restoran barunya menemukan sepasang gelandangan tinggal di belakang gudang kosong milik cabang restoran. Tubuh mereka kurus, wajah tirus, mata kosong. Giman tidak bertanya siapa. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Pastikan mereka makan. Sediakan selimut. Jangan ada yang mengusir." Beberapa hari kemudian, ia datang sendiri ke lokasi itu.
Mengenakan kaos polos dan celana biasa, ia berdiri beberapa meter dari pasangan yang tengah duduk bersandar di dinding tua. Rafael dan Melia. Mereka tak mengenalinya. Wajah Giman kini lebih tegas, tubuhnya lebih tegap, auranya lebih kuat. Tapi begitu ia mendekat dan menunduk, Melia menatapnya. Matanya membesar, bibirnya bergetar. "Giman," ucapnya pelan. Rafael menunduk dalam. Tak sanggup bicara. Kedua tangannya menggenggam lutut. Tubuhnya gemetar. Ia bukan lagi pria angkuh dengan jas mahal. Kini ia hanya bayangan dari masa lalu yang gagal. Giman duduk di hadapan mereka. Ia membuka kotak kecil berisi makanan hangat, menyodorkannya pelan. "Makanlah. Kalian butuh tenaga." Melia menatap kotak itu lama. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling ia lukai, justru yang datang pertama kali saat ia paling lemah. "Aku nggak minta maaf karena nggak pantas lagi," kata Melia pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu, kalau aku menyesal." Giman tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Ia tahu, luka hati tidak bisa disembuhkan dengan kata maaf. Tapi ia juga tahu, bahwa membalas luka dengan luka hanya akan memperpanjang penderitaan. Ia memilih untuk selesai. "Terima kasih masih jadi manusia, Giman," ujar Rafael akhirnya. Suaranya parau. Matanya merah. Ia tidak berharap apa-apa lagi. Ia hanya ingin dihargai sebagai orang yang pernah salah. Giman berdiri, menepuk bahu Rafael pelan. "Kalian tidak sendiri. Tapi jangan berharap aku akan mengubah hidup kalian. Aku hanya ingin kalian tahu, bahwa kebaikan tidak butuh alasan." Hari itu, langit desa tampak bersih. Awan menggantung seperti kapas. Angin menyapu dedaunan kering di halaman. Giman pulang ke rumah. Suci menyambutnya dengan senyum yang hangat, memeluknya dengan tangan yang membawa kedamaian. Di dalam rumah, Giman duduk di depan jendela. Ia membuka buku catatan lamanya. Halaman yang penuh coretan dari masa lalu. Di sana tertulis satu kalimat yang ia tulis 10 tahun lalu, tepat malam saat ia dipermalukan di restoran. "Aku tidak akan membalas mereka dengan kehancuran, tapi dengan keberhasilan. Bukan karena aku ingin mereka hancur, tapi karena aku ingin tahu, apakah aku bisa tetap menjadi manusia di saat orang lain memperlakukanku seperti binatang?" Dan hari ini ia tahu jawabannya. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang besar bukan seberapa tinggi ia berdiri, tapi seberapa dalam ia tetap berpijak saat dunia menariknya jatuh berkali-kali. Giman sudah selesai. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia memilih untuk memaafkan. Dan dari lumpur ia jadi cahaya.